Kembali di News Sore, pemirsa, kapal pengayoman milik Kementerian Hukum dan HAM untuk menyeberang ke Pulau Nusa Kambangan tenggelam di perairan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah siang tadi. 2 orang tewas sementara 5 lainnya berhasil diselamatkan. Kapal pengayoman 4 terbalik dan tenggelam di antara dermaga Wijayapura menuju dermaga Sodong, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Posisi kapal pengayom 4 berada di depan dermaga Wijayapura dan dalam kondisi terbalik. Arus masih sangat kuat serta angin kencang. Tim SAR gabungan mengerahkan penyelam dari Polres, Lanal dari Basarnas maupun komunitas pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini masih belum dapat dipastikan jumlah penumpang kapal. Namun data sementara tercatat 7 orang, 2 orang tewas dan 5 lainnya berhasil diselamatkan. 2 korban tewas adalah sipir dan sopir truk yang mengangkut bahan material. Kepolisian menutup jalur trafik kapal yang melintas di perairan Nusa Kambangan agar bisa fokus evakuasi para korban dan evakuasi barang-barang yang berada di dalam kapal pengayoman 4. Mencari titik lokasi kayak misalkan barang-barang kayak mobil, terus kayak dump truck masih di sekitar lokasi apa seperti itu. Ada perkiraan selain manifest 7 orang itu masih ada perkiraan atau ada saksi mata yang melihat lebih dari 7 orang itu, Mas? Sementara untuk masih di pantauan CCTV itu cuma jumlah manifest sementara 7 orang. Jadi kita belum bisa memastikan lagi apakah itu bisa pertama juga bisa juga, tapi untuk jumlah manifest awal yang sesuai di CCTV itu. Kapal pengayom 4 berangkat dari dermaga Wijayapura Cilacap pukul 8:45 menuju dermaga Sodong Nusa Kambangan dengan membawa 2 truk. Di tengah perjalanan sekitar 1,8 km, kapal bermanuver sandar. Diduga kapal terhantam angin dan arus kemudian terbalik dan tenggelam. Dari data Basarnas, ada 7 penumpang di atas kapal pengayoman 4, yakni seorang nahkoda, 2 ABK, dan 5 lainnya adalah sopir truk, petugas lapas, dan seorang penumpang. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, kita sudah terhubung dengan Inyoman Sidakarya, Kepala Pencarian dan Pertolongan Basarnas Cilacap, Jawa Tengah terkait kapal pengayoman 4 milik Kemenkumham yang tenggelam di perairan Nusa Kambangan. Selamat sore, Pak Nyoman. Selamat sore, Pak Dapi. Pak Nyoman, bisa diinformasikan hingga sore hari ini seperti apa proses evakuasi yang berlangsung, Pak? Baik, Pak Dapi, dapat kami informasikan bahwa terkait dengan pencarian pada pukul 12.30, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian untuk memastikan korban yang berada di kapal pengayoman yang terbalik tersebut. Dan tim SAR gabungan telah menginformasikan hasil dari penyelaman tersebut dan di kapal tersebut tidak ada tanda-tanda korban yang berada di kapal pengayoman yang terbalik. Dan tim SAR gabungan juga mengerahkan kapal-kapal untuk melaksanakan pencarian di permukaan air, baik itu dari dermaga Sodong, tempat lokasi kejadian, maupun sampai di ujung Nusa Kambangan. Demikian. Baik, Pak Nyoman, kami ingin konfirmasi hingga saat ini berapa jumlah penumpang yang diketahui, Pak? Untuk jumlah penumpang itu yang hasil dari monitor CCTV itu berjumlah 7 orang. 7 orang itu dengan sopirnya truk, ada yang pengendara sepeda motor, termasuk juga ABK dan nakoda, demikian. Baik, 7 orang ini termasuk yang tewas, Pak? Betul, itu 7 orang termasuk yang selamat maupun yang meninggal dunia, demikian. Baik, apa saja sebenarnya muatan kapal ini, Pak? Baik, terkait dengan muatan kapal pengayoman 4 ini, itu ada 2 truk yang membawa pasir untuk pembangunan di lapas Nusa Kambangan dan 1 sepeda motor, demikian. Baik, kalau untuk penumpang yang luka-luka dan berhasil diselamatkan ini sudah dievakuasi, Pak. Di mana kemudian mereka dirujuk? Untuk yang dievakuasi, baik yang selamat maupun yang meninggal dunia, itu dirujuk di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cilacap. Semuanya masih ada di rumah sakit, demikian. Baik, kemudian hingga saat ini proses evakuasi apakah akan dilanjutkan, Pak? Apa yang menjadi kendala di sana? Baik, untuk kendala yang ada di lokasi ini adalah arus kuatnya perairan di Nusa Kambangan ini
Dan karena posisi daripada kapal pengayom 4 itu berada di ujung dermaga Wijaya Kusuma, itu dengan kedalaman kurang lebih ya 30 meter, dan itu sudah langsung diselami, baik itu dari TNI AL, dari Polair, dari Basarnas, maupun dari komunitas. Untuk hasil dari penyelaman tersebut, tidak ada tanda-tanda korban yang masih di dalam kapal yang terbalik tersebut. Baik, tidak ada tanda-tanda korban yang masih ada di dalam kapal. Kemudian apa kemudian yang menjadi prioritas untuk saat ini, Pak? Untuk menjadi prioritas dalam evaluasi nanti, hasil dari penyelaman, hasil dari penyisiran di permukaan laut dan langsung disaksikan di posko ini oleh dari Danlanal, Polres maupun dari Dandim dan potensi-potensi terkait yang terlibat dalam pencarian ini, kita akan terkait dengan korban yang sudah ditemukan 7 orang ini, kita akan evaluasi. Rencana sore ini akan kita tutup untuk pencarian. Sore ini akan ditutup, Pak, pencariannya ya? Betul sekali Pak Dapi. Baik, kemudian terakhir Pak, satu pertanyaan lagi. Dugaan awal penyebab terbaliknya kapal ini akibat angin kencang. Artinya apakah ada faktor lain selain angin kencang, Pak? Baik Pak Dapi, dapat kami informasikan bahwa kejadian terbaliknya kapal pengayom 4 ini itu awalnya adalah saksi dari nakoda kapal Honda melihat dan langsung menyaksikan bahwa di posisi kejadian tersebut waktu itu adalah hempasan angin yang cukup kuat dan derasnya air cukup besar, demikian. Baik. Terima kasih Pak Nyoman Sidakarya sudah berbagi informasinya terkait evakuasi kapal milik Kemenkumham di perairan Nusa Kambangan. Terima kasih, selamat sore. Pemirsa, seorang kakek di Blitar, Jawa Timur tewas terbakar di dalam rumahnya. Jenazah ditemukan tewas di atas tempat tidurnya. Seorang kakek tewas terbakar di kamar tidurnya yang berada di Desa Ponggok, Blitar, Jawa Timur. Diduga puntung rokok membakar kasur saat korban yang berusia 98 tahun sedang tertidur. Api dipadamkan oleh cucu korban setelah mengetahui ada kobaran api berasal dari kamar kakeknya. Dia hidup sendiri di situ, dia kebiasaannya merokok. Jadi merokok, mungkin di saat beliau itu tiduran di tempat tidur itu, rasanya itu menyulut daripada tempat tidur sehingga terjadi kebakaran. Pada saat kejadian, itu dimungkinkan jam 5 pagi. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara, sementara pihak keluarga menolak jenazah korban diotopsi dan langsung dimakamkan di pemakaman umum desa. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan botol minuman keras oplosan disita polisi saat penggerebekan di Bogor, Jawa Barat. Miras oplosan itu diproduksi secara ilegal di sebuah rumah dan dijual secara online. Polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi minuman keras oplosan di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Polisi kemudian menyita ribuan botol miras oplosan, peralatan pembuatan miras, dan sejumlah cairan bahan baku miras. Polisi juga menangkap seorang pelaku yang mengaku baru 1 bulan menjalankan bisnis haramnya. Miras yang diraciknya dikemas dari merek miras impor berbagai merek dan dijual secara online dengan harga hingga Rp300.000 per botolnya. Dan di sini kita temukan home industry, ya, tempat pembuatan minuman oplosan impor. Ya. Di sini kita temukan beberapa barang bukti dengan mengamankan 1 orang tersangka dengan inisial R. Selain ilegal, miras oplosan ini dinilai dapat membahayakan jiwa manusia yang mengonsumsinya. Polisi terus mengembangkan kasus ini dan mengejar sindikat miras oplosan lainnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 peracik miras oplosan yang menewaskan 3 temannya. Pelaku mengaku membeli 5 liter alkohol berkadar 70% dan dicampur dengan beberapa produk minuman rasa dan bersoda. Dua peracik minuman keras oplosan yang menewaskan 3 temannya beberapa waktu lalu ditangkap Polres Pandeglang siang tadi.
sekitar 20 pemuda dan 1 perempuan berpesta miras di alun-alun. Pelaku mengaku mencampurkan alkohol berkadar 60% dengan minuman berenergi, minuman bersoda, dan air mentah. 3 orang tewas akibat pesta miras oplosan ini. Kedua pelaku berinisial DK 25 tahun dan AS 23 tahun ditangkap di kediamannya yang berada di desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Pandeglang. Oh, 20 orang. Pesta gitu ya? Iya. Itu ada ceweknya juga itu? Cewek ada. Berapa cewek? Cewek malam itu 1. 1 ya? Yang meninggal itu? Video amatir warga merekam salah satu korban miras oplosan di Menes, Pandeglang, Banten. Dari 3 korban tewas, diantaranya masih di bawah umur dan seorang remaja putri. Mereka minum dari malam Sabtu dan malam Minggu kurang lebih 20 orang. 20 orang. Untuk malam Jumatnya sekitar 8. Untuk 2 pelaku ini ya, dia minum, dia yang membeli dan dia yang meracik dan dia yang memberikan kepada teman-temannya. Selain kedua pelaku, polisi masih memburu pelaku lainnya yang ikut meracik miras oplosan. Mereka terancam 10 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dan untuk informasi selengkapnya terkait 3 orang tewas karena miras oplosan di Pandeglang, Banten, sudah bergabung bersama kami AKP Fajar Mauludi, Kasat Reskrim Polres Pandeglang. Selamat sore, Pak Fajar. Selamat sore, Pak. Pak Fajar, bisa dijelaskan bagaimana kronologi tewasnya 3 orang akibat miras oplosan ini, Pak? Untuk kronologis awal, kejadian itu kita ketahui pada hari Minggu siang sekitar jam 11.30. Karena kita mendapatkan informasi dari warga bahwa ada 2 orang mengalami sesak nafas di Puskesmas Menes. Jadi dari 2 orang korban yang di Puskesmas Menes, 1 memang tidak tertolong di atas nama RM. Jadi di situ kita melakukan penyelidikan, kita dapat informasi dari warga bahwa anak itu kurang lebih sekitar 20 orang pada minggu melakukan pesta miras oplosan. Baik, apa saja bahan-bahan yang dicampur dalam mengoplos miras itu, Pak? Untuk bahan kita dapat di lokasi dirigen sekitar 5 liter yang bertuliskan etanol, kadar alkoholnya di 70%. Kemudian kita lakukan juga saset untuk perasa, air mentah, dan botol minuman bersoda. Baik. Apakah yang berinisiatif mengoplos minuman ini hanya 2 orang tersangka yang sudah ditangkap atau ada yang lain, Pak? Untuk sekarang yang kita amankan 2, kemungkinan tersangka akan bertambah, sementara masih kita lakukan pendalaman. Baik. Terima kasih Pak Fajar Mauludi sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap 10 tersangka kasus narkoba. Mereka merupakan pembuat dan pengedar narkoba mulai dari jenis sabu hingga tembakau gorila. Penangkapan 10 tersangka ini merupakan hasil dari operasi yang dilakukan Satuan Narkoba selama 2 minggu. Selain menyita barang bukti sabu dan pil ekstasi, polisi juga membongkar 2 home industri tembakau gorila atau tembakau sintetis. Para tersangka juga mengedarkan narkoba lintas provinsi di Jakarta dan Jawa Barat. Teman-teman narkoba terus masih bergerak melakukan penyidikan, pengungkapan. Ya, sudah cukup banyak, bahkan ini dalam kurun waktu 2 minggu bisa mengungkap dan mengamankan 10 orang tersangka. Dari jenis narkoba mulai dari sabu sampai dengan ke tembakau gorila atau tembakau sinte yang kita ketahui, dan berhasil juga membongkar 2 home industri tembakau. Viral, kereta dilempari batu oleh kakek dan bocah, pelaku akan diproses secara hukum. Kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.